Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Permata Aprilia Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas praktikum 3, yaitu tentang analog input, sensor, aktuator, dan intro pada Arduino. Baik, saya langsung saja ke soalnya. Nomor 2, poin A, yaitu mengakses pin A0 dengan kode seperti berikut dan pengamatan luar seperti pada gambar, yaitu lampu LED A0 menyala dan virtual terminal menunjukkan hasil nilai sensor. Dengan analisa yaitu dengan kode program seperti berikut, maka A0 adalah input analog, kemudian menyimpan nilai baca dari sensor pin, dan kemudian nilai sensor akan ditampilkan sebagai output pada terminal. Lalu yang poin B yaitu mengakses pin 0 atau variabel resistor dan LED. Dengan kode program seperti berikut, dan pengamatan luarnya yaitu lampu LED A0 menyala dan lampu LED di pin 6 menyala secara mati dan hidup dengan delay waktu sesuai dengan hasil nilai sensor dari terminal. Dengan analisa yaitu dengan kode program seperti berikut, maka pin sensor adalah input dan lampu LED ada di pin 6 adalah output. Jika pin LED dalam keadaan high, maka lampu akan hidup. Jika pin LED dalam keadaan low, maka lampu akan mati. Pin LED akan mati dan hidup sesuai dengan delay yang dihasilkan dari nilai sensor berikut. Kemudian poin C yaitu mengakses pin A1, yaitu sensor suhu LM35. Dengan kode program seperti berikut, dan menghasilkan pengamatan luar yaitu lampu LED A0 menyala dan virtual terminal menunjukkan output dari nilai suhu yang diinputkan. Dengan analisa dengan kode program berikut, maka A1 adalah input sensor analog, kemudian mencari nilai volt dengan cara nilai sensor dikali 5000 per 1024, kemudian hasil dari temperatur yang dihasilkan dari nilai volt per 10, kemudian terminal akan menampilkan hasil output nilai temperatur dengan delay 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian poin D yaitu mengakses pin A2 yaitu sensor cahaya LDR. Dengan kode program seperti berikut akan menghasilkan pengamatan luar yaitu lampu LED A2 menyala dan lampu LED di pin 6 mati. Kemudian virtual terminal menampilkan hasil output mendapat cahaya. Dengan analisa dengan kode program seperti berikut, maka pin LDR adalah input dan pin LED adalah output. Jika nilai sensor LDR lebih dari 700, maka pin LED dalam keadaan high, sehingga pin LED akan menyala dan terminal akan menampilkan output tidak mendapat cahaya. Kemudian, jika pin LED dalam keadaan low, maka pin LED akan mati dan terminal akan menampilkan output mendapat cahaya. Kemudian, poin E yaitu mengakses pin 10 atau aktuator DC servo. Dengan kode program seperti berikut akan menghasilkan pengamatan luar yaitu DC servo menyala dan berputar 180 derajat ke arah kanan, kemudian berputar balik ke kiri dan seterusnya. Dengan analisa yaitu dengan kode program seperti berikut, maka servo berada pada pin 10. Kemudian, perulangan untuk posisi 0 sampai 180 derajat memerintahkan servo kembali ke posisi derajat yang sesuai dengan nilai variabel pos. Jika variabel pos adalah negatif, maka akan berputar ke arah kanan. Dan jika variabel pos positif, maka akan berputar ke kiri. Kemudian perulangan untuk posisi 180 sampai 80 derajat, servo akan kembali ke posisi derajat yang sesuai dengan nilai variabel pos dengan delay 15 milisecond. Kemudian poin F yaitu
mengakses pin 10 atau DC servo dengan variabel resistor. Dengan kode program seperti berikut, maka akan dihasilkan pengamatan luaran, yaitu lampu LED A0 menyala dan DC servo menyala dan berputar sesuai nilai variabel resistor. Dengan analisa, yaitu dengan kode program seperti berikut, maka pin A0 adalah input dan pin 10 atau DC servo adalah output. Kemudian pembacaan potensiometer dari 0 sampai 1023 itu menjadi 0 sampai 180 derajat. Kemudian servo membaca hasil nilai sensor, kemudian servo bergerak ke posisi derajat yang sesuai dengan nilai sensor dengan delay 15 milisecond. Kemudian adalah poin G, yaitu mengakses pin 11, 12, yaitu sensor jarak. Dengan kode program seperti berikut, akan menghasilkan pengamatan luaran seperti virtual terminal menampilkan hasil dari jarak sensor sesuai dengan presentase resistor dengan delay 100 milisecond. Dengan analisa, yaitu dengan kode program seperti berikut, maka program memberikan trig pin nilai low untuk memastikan bahwa trigger tidak on. Kemudian jika nilai yang diberikan adalah high pada LED, maka akan menghasilkan jarak seperti pada terminal dengan delay 100 milisecond. Di saat yang bersamaan diberikan fungsi pulse in pada edge of pin. Pulse in akan menunggu rentang waktu edge of pin dari low menjadi high. Waktu tunggu tersebut akan terrestore ke dalam memori, sehingga Arduino dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan suara dari trigger dan kembali lagi ke edge karena pantulan benda. Untuk mengetahui jarak, rumusnya adalah kecepatan dikali waktu yang dibutuhkan. Karena durasi adalah waktu bolak-balik, maka perlu dibagi dua untuk mendapatkan jarak dari sensor ke benda. Lalu masuk ke poin H, yaitu interrupt. Dengan kode program seperti berikut, maka akan menghasilkan pengamatan luaran seperti lampu LED menyala berjalan satu persatu dari pin LED 1 sampai pin LED 4. Kemudian jika pas button di pin 2 ditekan, maka lampu LED pin LED 2 akan mati dan lainnya tetap hidup, seperti di gambar. Kemudian analisanya, yaitu dengan kode program seperti berikut. Ketika program dijalankan, maka lampu LED akan menyala, berjalan satu persatu dengan delay 100 milisecond. Dan ketika pin mode 2 sebagai input ditekan, maka LED pin LED 2 akan mati dengan delay 10 detik, tetapi LED lainnya masih hidup. Kemudian poin I, yaitu masih sama interrupt, tetapi bedanya di sini memakai metode rising. Dengan kode program seperti berikut, maka akan menghasilkan pengamatan luar, yaitu lampu LED menyala, berjalan satu persatu dari pin LED 1 sampai pin LED 4. Kemudian jika pas button di pin 2 ditekan, maka lampu LED di pin 2 akan mati, dan lainnya akan tetap hidup. Sama seperti pada poin I tadi. Analisanya yaitu sama seperti poin G, poin H nih. Poin H, bedanya di sini menggunakan mode rising, yaitu pengaktifan interrupt akan terjadi jika pin mengalami perubahan logika dari low ke high. Kemudian pada poin J, yaitu sama interrupt, dan pengamatan luarnya sama seperti H dan I. Kemudian di sini bedanya yaitu menggunakan mode falling, yaitu merupakan perubahan logika dari pin INT dari high ke low akan mengaktifkan fungsi interrupt. Ini menjadi kebalikan dari metode rising yang di awal.
Kemudian tugas dan analisa. Di sini sudah ada ketentuan yaitu menerapkan ide dan gagasan Anda untuk membuat proyek berbasis Arduino Uno dengan menggunakan dua sensor, yaitu sensor jarak dan satunya pilihan bebas, kemudian dua pas button, kemudian minimal 2 LED, satu buzzer, satu digit servo, dan menerapkan intro. Di sini saya sudah menyiapkan source code dan langsung dipraktekkan saja. Sudah saya compile. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit source code ini. Di sini kan saya mempunyai konsep yaitu membuat sensor jarak pendeteksi waspada banjir. Jadi jika sensor langsung saja gini. Di sini saya menggunakan intro mode falling. Kemudian input dan output-nya seperti berikut. Kemudian di sini saya juga memakai DC servo yaitu sebagai fungsi buka tutup pintu palang air. Jadi di sini ada buka dan di sini ada tutup. Jadi memakai dua pas button. Kemudian langsung saja di fungsi sensor jarak. Di sini jika jarak air lebih dari 200, maka terminal akan memunculkan peringatan aman. Kemudian LED putih itu menyala. Atau kalau di rangkaian itu LED pertama, LED nomor 1. Kemudian jika jarak air kurang dari 200, maka akan muncul peringatan siaga 1. Dan ini yaitu lampu LED warna hijau menyala. Kemudian jika jarak air kurang dari 100, maka akan menampilkan peringatan siaga 2, yaitu lampu LED warna hijau menyala, sama seperti jarak kurang dari 200. Kemudian jika jarak kurang dari 50, maka terminal akan mengeluarkan peringatan awas. Dan di sini yaitu LED warna kuning akan menyala, yaitu kalau di rangkaian LED nomor 3. Kemudian jika jarak kurang dari 15, maka akan menampilkan peringatan bahaya. Dan di sini jika peringatan bahaya, maka LED warna merah atau LED paling terakhir itu akan menyala dan kemudian buzzer akan berbunyi sebagai tanda kalau bahaya banjir akan datang. Kemudian di sini saya juga menggunakan sensor tambahan yaitu sensor cahaya yaitu LDR, sensor cahaya LDR dengan fungsinya yaitu jika nilai sensor lebih dari 500, maka pin LED akan dalam keadaan high atau menyala. Dan kemudian jika nilai sensor kurang dari 500, maka pin LED dalam keadaan low atau lampu akan mati. Dengan jeda waktu 500 milisecond. Langsung saja kita praktek ke Proteusnya. Dengan rangkaian seperti ini. Baik, kita run. Dan akan menampilkan seperti ini. Jadi nilai distance saat ini yaitu nilai jarak. Ini nilainya masih di atas 200 ya, jadi peringatannya adalah aman. Dan 499 ini adalah nilai dari sensor cahaya.
Tadi kan jika sensor cahaya kurang dari 500 maka lampu mati. Di sini lampunya mati. Kemudian jika saya tambah jadi 500. Nah, lebih dari 500 maka lampu menyala. Di sini lampu sudah menyala. Kemudian untuk sensor jarak, jika jarak kurang dari 200, maka akan masuk pada peringatan siaga 1 dan lampu 2 akan menyala. Dan kemudian jika masuk ke siaga 2, nah siaga 2 yaitu kurang dari 100, maka lampu LED yang nomor 2 masih tetap menyala, bedanya adalah peringatannya siaga 2. Kemudian jika kurang dari 50 jaraknya, nggak bisa, bentar. Sebentar. Itu jarak kurang dari 15, maka buzzer akan menyala. Ini adalah jarak sensor air, sensor jarak air itu kurang dari 50, maka lampunya akan menyala di LED nomor 3 dan akan muncul peringatan awas. Kemudian jika kurang dari 15, maka buzzer akan berbunyi dan akan muncul peringatan bahaya seperti berikut. Kemudian yaitu fungsi button di sini yaitu button 1 dan button 2. Di sini button 1 yaitu berfungsi untuk membuka servo yaitu dan akan ada pemberitahuan buka tutup gitu. Di sini buzzer akan terbuka. Oke. Kemudian button 2 akan menutup dan di terminal akan muncul peringatan tutup seperti berikut. Lalu akan tertutup. Nah, seperti berikut. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.